ini. Mau tidak mau saya bisa deket sama anak, saya bisa, ayolah kita berusaha memakai sepatunya. Ya, artinya kita coba berdiri di pihak dia. Kadang-kadang orang tua bilang gini, kamu dong yang mesti ngerti mama, kamu yang ngerti papa. Lah, dia itu nggak pernah kayak kita jadi orang tua, tapi kita pernah jadi remaja. Jadi kitalah yang harus memahami mereka, bukan mereka yang memahami kita. Ya namanya juga anak-anak lah, ya. Jadi ya berantem, konflik satu dengan yang lain, tapi ingat harus diselesaikan, ya. Nah, kita masuk kepada T, tertib. Nah, sebetulnya sekarang ini tuh kita punya waktu banyak, ya. Kenapa kita punya waktu banyak? Karena memang kita nggak macet di jalan, ya. Kita bisa bangun, kita bisa atur waktu, ya. Kita bisa menata, mengatur. Orang tuh sering ngeluh gini, saya nggak punya waktu. Waktu itu mau presiden, mau pengangguran, waktunya 24 jam. Sama 24 jam. Jadi, nggak ada presiden dikasih 36 jam, nah itu yang nganggur. Nganggur 12 jam aja cukup. Tidak. Jadi masalahnya waktu itu adalah sesuatu yang harus kita atur. Waktunya sama, tapi bagaimana penggunaan waktu. Nah, Anda harus membuat jadwal. Ya, Anda bisa atur jadwal bangun, jadwal meeting, jadwal makan. Sekarang makan lebih teratur. Kita bisa mengatur jadi makan sama-sama. Kita bisa mengatur kapan nih kita duduk ngobrol. Kita bisa mengatur semua itu dengan kita di rumah. Karena kan orangnya kita-kita lagi nih ya. Jadi kalau dulu mau meeting, wah kita prepare 1 jam perjalanan, tahu-tahu macet jadi 3 jam. Kita sulit sekali mengatur. Oleh karena itu, saat ini tertib waktu. Nah, dengan buat jadwal. Anda harus lebih banyak rest. Bersyukur Anda bisa ada saat ini di rumah dalam kondisi berarti sehat. Kalau enggak kan kita ada di rumah sakit ya. Nah, kita ada di rumah sehat, bersyukur ya. Nah, dengan kita sehat, tentu kita jangan tidur sampai jam 2 pagi gara-gara nonton drama Korea misalnya, ya. Jadi kita sendiri coba mengatur istirahat kita, ya. Kita mengatur kegiatan kita, ya. Kita bisa berjemur. Saya melihat bagaimana tetangga-tetangga saya jam 9 keluar dari rumah untuk bisa berjemur dan akhirnya antar tetangga bisa saling bicara satu dengan yang lain. Ayo, kita tertib dalam konteks kita disiplin, ya, buat jadwal. Kemudian A, akur. Nah, di dalam konteks 4L ini, lu lagi, pasti ributnya banyak. Namanya juga ketemu. Jadi kelihatanlah jeleknya. Orang tua mulai kelihatan jelek anaknya. Jorok, malas. Suami kelihatan jeleknya istri. Istri juga lebih kelihatan jeleknya suami. Karena lebih sering ketemu. Dulu kalau kita ngantor keluar, kita kadang-kadang pikir, oh iya, udahlah nggak worth lah berantem, capek lah kalau kita berantem, ya udah kita tidur, kita lupakan. Tapi sekarang nggak bisa, wong ketemu kok, ketemu mukanya gimana, masa diem-dieman. Jadi akur itu adalah sesuatu yang kita tuju. Kita boleh ribut nggak? Boleh, namanya manusia bisa berkonflik. Tapi setelah ribut harus rukun, harus akur, ya, harus diselesaikan. Jadi kalau kita konflik, ingat ya, jangan dibawa sampai tidur. Anda berhasil 1 hari diam-diaman, Anda berhasil 1 minggu. Kalau 1 minggu berhasil, 1 bulan. Kalau 1 bulan berhasil, jangan-jangan Anda 1 tahun bisa nggak ngomongan, walaupun serumah, ya. Jadi akur itu berarti menyangkut relasi. Ya, relasi lebih penting dari apapun juga. Ya, kita boleh nggak punya apa-apa tapi relasi. Tadi saya udah jelasin soal homey, berarti soal relasi. Kita nyaman, kita betah di rumah kalau isinya canda, tawa. Nah, yang terakhir yaitu home. Jadikan house Anda home. Nah, soal home, ini kan kita harus stay at home. Ya, stay at home bagaimana? Ya, aduh, kepingin ke restoran, kepingin nonton, kepingin karaoke. Lah, kenapa rumah Anda nggak jadiin restoran, jadiin bioskop, jadiin salon? Ya, kemarin teman saya kirimin, wah,
aku udah praktekin, aku camping. Jadi rupanya mereka punya tenda, begitu ya. Jadi tendanya dibuat, nah mereka tidur di dalam tenda. Ya nggak apa-apa juga, anggap aja suasananya suasana alam gitu ya. Kalau perlu kasih bintang-bintangan gitu kan di langit-langit apa namanya di langit-langit rumah tempel bintang dari apa namanya kertas-kertas yang nanti bisa ada cahaya ketika digelapin dan sebagainya. Tinggal Anda create ya. Ini nggak bisa ke salon. Ayo main salon-salonan ya. Kutekin kuku ya, manicure, pedicure, kakinya direndam, pijit seperti salon. Ya, bioskop, Anda bikin popcorn, duduk sama-sama, gelapin rumahnya. Ayolah, buat itu, ya. Jadi sebetulnya home itu masalahnya di mana? Bukan lagi house. Tapi masalah home adalah masalah di hati. Di hati, ya. Kita seneng enggak? Ya. Nah, jadi saya coba usulkan, misalnya ada sesuatu yang Anda kegiatan misalnya Jumat ceria. Jumat ceria itu adalah di mana di hari itu nggak boleh ada ngomel. Kalau ada yang marah atau ada yang ngambek, ada yang ngomel, kalah, kasih skor 1. Berarti dia kalah nih kalau skornya tambah banyak. Wah, mamah marah-marah, kasih 1. Jadi di dinding tuh Anda bikin kayak semacam table apa yang bisa dikasih itu ya. Ini jumlah-jumlah yang wah kalau marah ya. Nah, hari itu mama papa main sama-sama. Jadi main tepung-tepungan. Jadi kalau misalnya gambreng kalah gitu ya mukanya ditepungin. Ya, pokoknya Jumat ceria. Nanti kalau mau marah di hari Sabtu aja udah ya. Pokoknya hari Jumat nggak boleh marah. Atau Rabu gila. Nah, Rabu itu bisa gila-gilaan dalam konteks pakaian misalnya. Jadi bisa pakai kaos kaki sebelah kiri kanan lain. Pokoknya yang paling kreatif yang menang. Mamahnya misalnya atasnya pakai baju kantor, bawahnya pakai piyama. Nah, kan gila tuh ya. Tapi ya nggak apa-apa, wong ada di rumah kok. Ya, kita gila-gilaan, semakin gila kan semakin seru. Nah, kapan lagi kita bisa tertawa terbahak-bahak untuk membangun suasana, gitu ya. Membangun suasana itu tanggung jawab kita semua. Saya ingat sekali ada satu film judulnya Life is Beautiful. Film itu tahun 97, film Italia. Ya, cerita tentang ada seorang ayah ya yang ditangkap oleh Nazi. Berarti dia ada di kamp tahanan Nazi. Dan dia membawa anaknya ke dalam camp itu. Bisa bayangkan, anak kelaparan, anak gelisah itu pasti ada. Gimana caranya supaya anak itu bisa kerja sama dengan dia, supaya nggak ketangkep. Jadi dia bilang sama anaknya, ini kita lagi main perang-perangan. Kalau kamu sembunyi, kamu bisa menang. Kalau kamu bisa tahan lapar, kamu menang. Kalau kamu nggak nangis, kamu menang, ya. Nah, di film itu kalau Anda sempetin nonton, Anda melihat ada seorang ayah yang luar biasa yang bisa menciptakan sebuah suasana sekalipun betul di medan perang, di kamp tahanan, tapi apa yang dia katakan kepada anak, kita sedang main perang-perangan. Kalau kamu mau menang, maka kamu harus ikuti aturan mainnya. Nggak boleh ketahuan, nggak boleh nangis, ya. Jadi kamu harus taat. Nanti kamu kalau menang, kamu dapat tangki, ya, tangki itu yang besar. Nah, saya dapat pelajaran dari situ. Oke, kita tuh boleh suasana apapun di luar kita, tapi suasana di dalam itu yang paling penting, yaitu di dalam hati kita. Ya, jadi stay at home, feel at home. Sesuatu yang kita harus bangun sama-sama, ya. Setiap kita yang ada di rumah, kita mau jadiin penjara bisa, tapi sebetulnya pikiran kita tidak bisa dipenjarakan. Hati kita tidak bisa dipenjarakan. Jadi, nggak apa-apa, tubuh kita, fisik kita ada di rumah. Tapi sebetulnya semua yang ada di dalam pikiran kita bisa keluar dari rumah ini. Ya, berandai-andai, ya, dan pakai kesempatan ini untuk membangun relasi, menguatkan hubungan satu dengan yang lain, maka
ini menjadi momentum dan menjadi movement, ya, sesuatu yang Anda bisa rubah next ke depan, sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya Ibu Charlotte ya. Tepuk tangan dong buat Ibu Charlotte dong ya. Oke, seru banget ya. Ternyata dari satu kata betah gitu ya. Saya mendapatkan pembelajaran juga nih ya. Akhirnya betah itu ternyata